Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-22. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan menguji iman Abraham dan Abraham berhasil atau lolos di dalam pengujian ini, menunjukkan, membuktikan bahwa dia sungguh beriman kepada Tuhan. Nah, bagaimana ceritanya? Kita akan renungkan bersama-sama. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 240, Percaya dan Patuh. Lagu ini pernah kita nyanyikan, hari ini kita nyanyikan lagi. Saya percaya bahwa sebagian di antara kita yang pernah mendengarnya sebelumnya bisa menyanyikannya bersama-sama dengan saya. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ya yang menyinari jalanku, ku turut perintah-Nya, Ya tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah, hilang awan gelap, lenyap bayang maut saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Nah, ketika kita mengatakan kita orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus mematuhi segala perintah Tuhan. Yang terkadang mungkin tidak sesuai dengan logika kita, tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan dan mematuhinya, Tuhan sudah merencanakan segala sesuatunya bagi kita. Nah, hari ini kita akan membuka Alkitab bersama-sama. Kita akan melihat Kejadian pasalnya yang ke-22. Kita akan sama-sama membaca dan kita akan sama-sama merenungkannya. Ayat pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, apa yang terjadi di sini? Ini beberapa tahun kemudian setelah Ishak lahir. Kita tahu bahwa Ishak di sini kemungkinan besar sudah berumur seperti anak remaja. Karena nanti kita akan melihat dia bisa disuruh oleh Abraham untuk memikul kayu yang akan digunakan sebagai kayu bakaran. Nah, di sini kita melihat setelah beberapa tahun kemudian Allah berfirman kepada Abraham dan dia katakan, ambillah anakmu yang tunggal itu. Nah, Tuhan dengan sengaja menggunakan kata tunggal untuk menunjukkan bahwa perintahnya ini sesuatu yang mungkin bagi manusia biasa atau seseorang yang tidak beriman kepada Tuhan akan tidak dilakukan. Karena Tuhan memberikan penekanan bahwa anak daripada Abraham cuma satu-satunya Ishak. Tidak ada yang lain. Anak tunggalmu ini yang engkau kasihi. Tuhan menambahkan kata engkau kasihi supaya membuat perintahnya ini semakin sulit untuk dilakukan oleh Abraham. Jadi di sini Tuhan mengatakan yang engkau kasih itu yakni Ishak. Namanya adalah Ishak. Jelas sekali Alkitab menuliskan namanya Ishak. Bukan anaknya yang lain, tetapi Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Tanah Moria dipercaya sebagai tempat dekat dengan Yerusalem di sebelah utara, gunung pas di sebelah utara daripada Sion. Sion adalah kota yang kemudian diberikan nama Sion oleh Daud nantinya. Sebelah utaranya itu ada tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sekitar 72 km dari tempat Abraham sekarang yaitu Berseba. Jadi mereka harus berjalan ke sana. Nah, ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham.
Kembali di sini diberikan penekanan tentang apa yang dilakukan oleh Abraham. Tadi diberikan penekanan tentang perintah Tuhan. Nah, sekarang diberikan penekanan tentang apa yang Abraham lakukan. Setelah dia mendengar perintah Tuhan, dia tidak berleha-leha, dia tidak berpikir, dia tidak coba berasional dengan Tuhan, mengatakan tapi lalu bagaimana kalau misalnya ini kan anakku yang tunggal, kalau aku korbankan kepadamu lalu siapa anakku? Bukankah engkau berjanji bahwa keturunanku akan menjadi keturunan yang besar, dan bukan engkau sendiri yang berjanji bahwa Ishak akan menjadi ahli warisku dan Ishaklah yang akan melanjutkan keturunan yang engkau pilih untuk menjadi saksimu. Semua ini ada di kepala kita ketika kita membaca ini. Jikalau kita mau berdebat dengan Tuhan, kita bisa mengatakannya. Jikalau Abraham mau berdebat dengan Tuhan, dia juga bisa mengatakannya. Tetapi dia memilih untuk diam dan pagi-pagi benar tanpa menunggu lama. Dia tidak berleha-leha dan bermalas-malasan. Mungkin karena ini adalah perintah yang sulit untuk dilakukan. Ya mungkin dia akan melakukannya hari itu, tapi mungkin tidak pagi-pagi. Bangun pagi-pagi berarti ada satu semangat yang besar untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Satu demi satu dia lakukan dengan sangat teliti dan penuh dengan tujuan. Tuhan mengatakan bawa anakmu untuk pergi dipersembahkan. Dia persiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk persembahan. Dan yang mau dipersembahkan adalah anaknya sendiri. Ayat keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Lalu pada hari yang ketiga setelah mereka berjalan, mereka sudah sangat dekat dengan daerah Moria, dan di sana dia sudah bisa melihat daerah itu dari jauh. Nah, apa yang dilakukannya? Ayat 5. Kata Abraham kepada 2 bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah, apa yang dikatakan oleh Abraham di sini sudah menunjukkan kepada kita imannya Abraham. Dia mengatakan di sini kepada bujangnya, kamu tinggal di sini, kami berdua akan pergi ke sana. Tetapi di sini dia juga mengatakan, kami kembali kepadamu. Setelah mereka mempersembahkan korban bagi Tuhan, dia percaya bahwa dia dan Ishak akan kembali. Ini menunjukkan imannya Abraham. Dia tahu Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ketika Tuhan sudah mengatakan kepada Abraham, Ishaklah yang menjadi ahli warismu, dia tidak akan mengizinkan dan membiarkan Ishak mati tanpa keturunan yang melanjutkan rentetan generasi sampai akhirnya Sang Mesias datang. Jadi apa yang dikatakan oleh Abraham sini sudah menunjukkan kepada kita imannya Abraham. Oleh karena itu kenapa dia tetap dan begitu semangat bahkan pergi dan melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena dia percaya kepada janjinya Tuhan. Nah, di sini dikatakan di ayat 6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi mereka tinggalkan kedua bujangnya dan mereka berjalan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, sebab Ishak mengerti dan tahu bagaimana ketika mereka mengorbankan persembahan kepada Tuhan. Di manakah anak domba? Harus ada anak domba untuk dikorbankan kepada Tuhan. Tetapi dia tidak melihat anak domba, dia lihat cuma kayu, tali, pisau. Tetapi dia tidak menemukan anak domba. Jadi dia tanya kepada Abraham ayahnya, di manakah anak dombanya untuk dikorbankan? Lalu dikatakan di sini, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba itu, domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, kata menyediakan di sini adalah kata yang sama bisa diartikan sebagai melihat ke depan, tahu akan apa yang terjadi di depan. Jadi apa yang dikatakan oleh Abraham kepada anaknya Ishak adalah Tuhan sudah tahu, sudah melihat apa yang akan terjadi ke depan, dan dia yang akan mengatur segala sesuatunya. Kamu tidak perlu khawatir. Ketika aku disuruh untuk membawa korban kepada Tuhan, Tuhan tidak meminta aku untuk membawa anak domba. Yang diminta oleh Tuhan adalah membawa kamu Ishak. Dan soal anak domba, Tuhan yang akan memberikannya. Karena dia tahu, dia lihat. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Abraham tidak sampai di sana dan bertanya, Tuhan, di mana anak dombanya? Walaupun dia tahu Ishak tidak akan mati. Atau mungkin Abraham juga percaya bahwa kalaupun Ishak mati karena disembelih dan dikorbankan kepada Tuhan, Tuhan berkuasa untuk
membangkitkan Ishak kalau Tuhan mau. Jadi janji Tuhan bahwa Ishak lah yang akan menjadi ahli waris dan menjadi nenek moyang dari keturunan yang besar, bangsa yang besar itu. Abraham percaya Tuhan akan melakukannya. Bagaimana caranya itu terserah Tuhan. Dan sekarang Tuhan katakan kepadaku, sembelih Ishak, korbankan Ishak bagiku. Aku korbankan, aku sembelih dia. Nah, di sini ayat ini terkadang digunakan untuk mengatakan Ishak adalah tipenya Kristus. Nah, dalam penafsiran ada yang disebut sebagai tipe. Tipe artinya adalah sebuah hal yang terjadi di dalam Perjanjian Lama. Seorang tokoh di dalam Perjanjian Lama disebutkan sebagai gambaran akan Kristus yang akan datang. Nah, kita percaya bahwa tipe ini benar kalau Tuhan sendiri yang mengatakannya. Selama Tuhan tidak mengatakannya, kita tidak bisa mengatakan Ishak adalah tipenya Kristus. Walaupun di sini perlakuan atau tindakan daripada Ishak yang diam ketika dia diikat, ketika dia mau dikorbankan kepada Tuhan, sedikit sama dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu dia tetap diam, dia tidak memberontak untuk dikorbankan. Tetapi tidak bisa sembarangan kita mengatakan bahwa Ishak adalah tipenya Tuhan Yesus, sebab Alkitab sendiri tidak mengatakannya. Oke, jadi apa yang terjadi dengan Ishak di sini murni adalah ujian bagi Abraham. Tentu kita harus memberikan kredit kepada Ishak sebagai seorang anak yang juga percaya kepada Tuhan. Dia tidak melawan ayahnya Abraham, dia juga tidak melawan kehendak Tuhan bagi dia untuk diikat dan disembelih untuk dikorbankan. Oke, jadi keduanya, baik Ishak maupun Abraham, kita melihat di sini iman yang besar yang patut kita pelajari dan kita tiru. Dan iman kita harus seperti mereka, sebab kita ini anak-anaknya Tuhan. Kalau kita tidak bisa seperti mereka, lalu bagaimana kita mengatakan kita adalah orang yang beriman seperti Abraham? Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Nah, kata malaikat Tuhan kembali digunakan di sini untuk menunjukkan bahwa yang berseru dari surga ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, kata Tuhan di sini ku ketahui bukan berarti sebelumnya Tuhan tidak tahu. Nah, kata diketahui di sini bukan sebuah kata yang menunjukkan pengetahuan secara kognitif atau pengetahuan di dalam kepala atau pikiran atau di dalam hati. Tetapi di sini lebih kepada pengalaman. Artinya, apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini, aku sudah melihat bahwa sesungguhnya engkau telah membuktikan dari dirimu sendiri bahwa engkau adalah orang yang beriman. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Engkau tidak segan-segan. Artinya engkau begitu tulus dan mau menaati firmanku, meskipun itu mengorbankan anakmu yang tunggal, satu-satunya yang engkau kasihi. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam berlukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nah, di sini juga kenapa kita tidak boleh menjadikan Ishak tipenya Kristus atau Yesus yang disalibkan di atas kayu salib, karena Ishak tidak jadi dikorbankan, sedangkan Tuhan Yesus jadi dikorbankan. Mungkin makanya untuk orang yang percaya bahwa Ishak adalah tipenya Tuhan Yesus, kita sedang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak dikorbankan karena Ishak sendiri tidak dikorbankan. Jadi sangat berhati-hati untuk menggunakan tafsiran-tafsiran yang seperti ini. Kita harus kembali kepada apa dikatakan oleh Alkitab. Selama Alkitab tidak mengatakannya, kita tidak boleh mengatakannya. Dari sini Tuhan menyediakan seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dan dia mengambilnya. Ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, atau Jehovah Jireh, atau Yahweh Jireh, atau Yireh. Itu adalah bahasa Ibraninya yang artinya Tuhan menyediakan, atau juga bisa dikatakan Tuhan melihat. Kata yang sama yang digunakan oleh Abraham di ayatnya yang ke-8 tadi. Allah yang akan menyediakan, Allah yang melihat, Allah yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan Allah yang melihat ini menyediakan domba jantan untuk dipersembahkan, sedangkan Ishak diselamatkan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan, Tuhan Yesus dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku.
Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan di sini, apa yang dijanjikan oleh Tuhan di sini bukan hal yang baru, melainkan ini hanya detail yang lebih spesifik tentang janjinya kepada Abraham yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu ketaatan dari seorang anak Tuhan bukan berarti kalau dia taat, maka Tuhan akan memberikan dia segala sesuatu yang baik-baik saja. Bukan. Kembali apa yang dijanjikan oleh Tuhan di sini kepada Abraham adalah sesuatu yang sesuai dengan rencananya. Karena memang dia menginginkan Abraham menjadi nenek moyang dari bangsa yang besar. Dan itu sudah fix. Jadi ketaatannya di sini bukan berarti karena ketaatannya ini Tuhan memilih dia. Bukan. Atau Tuhan memberkati dia. Bukan. Tetapi karena ketaatannya di sini, Tuhan melanjutkan hubungannya yang begitu erat dengan Abraham. Dan melanjutkan untuk memakai Abraham sesuai dengan rencananya. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, dua hal yang akan kita pelajari dari hal ini. Namun sebelumnya kita akan lanjutkan dulu di ayatnya yang ke-18. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Jadi dia kembali ke Beersheba. Tuhan mengatakan bahwa dalam keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Artinya semua bangsa yang mengenal Tuhan melalui engkau akan diselamatkan. Dua hal yang kita pelajari dari sini adalah, pertama, kita kalau mengatakan bahwa kita adalah anak Tuhan, kita harus taat secara total. Tidak boleh setengah-setengah. Kita mengatakan, Tuhan, aku percaya kepadamu, tetapi yang ini aku lakukan, tapi yang itu tidak aku lakukan. Yang enak, berkat, hidup mewah, sehat, itu kita mau. Tetapi kalau dikatakan berlaku jujur, berbisnis dengan jujur, melakukan segala sesuatu dengan jujur, kemudian tidak menyulitkan orang lain, mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, bahkan mengasihi musuh kita, oh Tuhan, ini susah sekali, aku tidak melakukannya. Hal yang paling sulit yang bisa kita lakukan untuk Tuhan adalah mengorbankan anak kita sendiri. Apalagi ini anak yang tunggal yang sangat kita kasihi. Abraham membuktikan dia melakukannya karena dia adalah orang yang beriman. Tuhan sendiri mengatakannya, karena engkau mendengarkan firmanku. Jadi kita harus seperti Abraham, taat kepada Tuhan secara total. Ketika Tuhan katakan kepada kita, hidup kita di dalam dunia ini adalah untuk menjadi saksinya. Baik itu makan dan minum, kita lakukan itu untuk Tuhan, maka kita harus lakukan. Oleh karena itu, kalau makan dan minum saja, sesuatu yang sangat umum dan biasa kita lakukan, itu pun harus kita lakukan untuk Tuhan, apalagi yang khusus. Oleh karena itu, mari kita perhatikan diri kita sendiri. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana tindakan kita, bagaimana perkataan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita nonton, apa yang menjadi referensi kita, apa yang kita dengarkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pakai, harus menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan menunjukkan bahwa kita sama seperti dunia. Sebab Tuhan mengatakan, jadi janganlah engkau menjadi sama seperti dunia, melainkan berubahlah di dalam budi pekertimu. Berubah berarti betul-betul berubah 180 derajat, bukan seperti dunia. Tidak mencintai dunia. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita dan kita harus menaatinya. Kalau kita memang anak-anaknya Tuhan. Kalau kita memang orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan untuk masuk surga. Oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati mulai dari sekarang dan memperhatikan segala sesuatunya agar kita bisa dikatakan sebagai orang yang di sini seperti Abraham, engkau mendengarkan firmanku. Mendengar bukan hanya mendengar melalui telinga, tetapi kata mendengar adalah mendengar untuk melakukan. Mendengar dan melakukan. Jadi kita akan belajar terus Alkitab, kita akan belajar terus firman Tuhan, dan kita akan melihat sedikit demi sedikit apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, dan waktunya untuk kita taat. Nah, hal yang kedua yang kita pelajari adalah ketaatan kita akan membuat Tuhan untuk terus memakai kita untuk menjadi saksi. Kita melihat di sini Abraham, ketaatannya mengakibatkan Tuhan memberkati dia dengan cara menjadikan dia dan keturunannya sebagai saksi bagi Tuhan. Tuhan terus melanjutkan rencananya dan pekerjaannya untuk Abraham dan keturunannya menjadi saksi bagi Tuhan. Kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, maka tugas kita satu-satunya yang ada dalam dunia ini yang diberikan oleh Tuhan kepada kita setelah kita percaya kepadanya adalah untuk menjadi saksinya. Kita akan bisa terus menjadi saksinya agar namanya termuliakan. Bagaimana caranya agar kita terus bisa menjadi saksinya? Satu-satunya cara adalah dengan menaati firman-Nya. Oleh karena itu, nama kita sendiri, sebutan kita sendiri, orang Kristen, pengikut
Kristus adalah sebuah saksi bagi orang lain bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan kita adalah anak-anak Kristus yang harus dipercaya oleh semua orang. Ketika kita mengatakan aku adalah orang Kristen, kita mengatakan hal itu. Dan ketika kita mengatakan hal itu, bagaimana hal itu betul-betul diberkati oleh Tuhan agar bisa menjadi saksi bagi orang lain adalah dengan hidup yang taat kepada firman-Nya, bukan dengan seenak hati kita, bukan dengan apa yang kita mau, bukan dengan pola pikir kita, tetapi sesuai dengan firman-Nya, perintahnya yang Dia tuliskan di dalam Alkitab. Oke? Makanya kita belajar Alkitab, bukan belajar pandangan manusia. Oleh karena itu kita baca ayat per ayat dan melihat apa yang dituliskan di dalam ayat per ayat. Dengan begitu kita belajar Alkitab dan melakukannya. Oke, nah kita lanjutkan ayat 20-24. Ada sebuah pemberitahuan kepada Abraham yang sangat penting, yang juga dengan pengumuman ini Abraham nantinya juga akan memutuskan kemana dia akan mencari menantunya. Oke, ini sangat penting untuk kita ketahui. Ayat 20-24, sesudah itu Abraham mendapat kabar juga Milka telah melahirkan anak lelaki bagi Nahor saudaramu, Us anak sulung, dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram, juga Keset, Hazo, Pildas, Yidlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakkan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor, yang namanya Reuma, melahirkan anak juga, yakni Teba, Gaham, Tahas, dan Ma'akah. Yang paling penting, highlight atau yang paling penting kita catat adalah munculnya nama Ribka, yang nantinya Abraham akan menyuruh pelayannya untuk pergi ke rumah bapaknya, ke rumah saudaranya, untuk mencari menantu baginya, mencari istri bagi Ishak. Dan nantinya Ribka lah perempuan yang terpilih untuk menjadi istrinya Ishak yang melanjutkan keturunan pilihan Allah ini. Jadi memang di sini hanya nama yang dituliskan kepada kita, tetapi ini sangat berarti. Kalau kita membaca Alkitab secara kronologis, kita akan melihat semua nama. Kenapa nama-nama tetap dituliskan atau dituliskan dalam Alkitab yang menurut kita begitu membosankan untuk kita baca? Ada hal tertentu yang Tuhan mau menyatakan kepada kita. Okay? Tuhan tidak membiarkan Abraham sendiri, tidak tahu apa yang terjadi, dan tidak tahu di mana ia akan mencari menantu bagi Ishak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari keluarga yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan dia kabar bahwa dia bisa mengambil istri bagi anaknya dari rumah bapaknya sendiri, dari keluarganya. Sekarang dia tahu ada anak-anak perempuan di sana yang bisa dikatakan seumuran atau lebih muda atau lebih tua sedikit daripada Ishak. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Bahkan di dalam mencari jodoh, Tuhan menunjukkan kepada kita. Jadi saudara-saudara, kedua hal tadi, percaya kepada Tuhan, taati firman Tuhan, dan dengan begitu Tuhan akan dengan begitu Tuhan akan menjadikan kita saksi baginya di dalam dunia yang fana ini, dan dengan hidup menjadi saksi Tuhan yang terus dipakai oleh Tuhan. Ketika kita tinggalkan dunia ini, ketika kita menghadap Tuhan, kita menghadap Dia dengan senyuman, dan Dia akan menyambut kita dengan senyuman, dan Dia berkata, kamu telah melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama. Selamat datang di rumahku di sorga. Hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan tanpa penyesalan. Jadi saudara-saudara, baiklah di dalam dunia ini, kita merenungkan firman Tuhan ini, kita melakukannya dan bersaksi bagi Tuhan. Jadi karena Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati.